PSM Makassar, sang juara Liga 1 Indonesia musim lalu, kembali diterpa masalah finansial. Hal tersebut langsung disampaikan oleh pelatih PSM, Coach Bernardo Tapares. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ini kabar yang tidak mengenakan bagi klub yang musim lalu juara Liga 1 Indonesia. Secara logika, maka tim yang juara akan mudah tentunya untuk bisa menggandeng ataupun menggait sponsorship. Nyatanya, sampai saat kita memposting video ini, sudah 2 kali terblow up di media. PSM Makassar memiliki masalah finansial. Aku teringat apa yang disampaikan oleh Coach Bernardo Tapares musim lalu ketika berhasil mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1 Indonesia. Apa resepnya? Aku tanya ya kepada Coach Bernardo. Dijawab oleh Coach Bernardo Tapares, kenyamanan. Kenyamanan itulah yang membuat pemain-pemain PSM Makassar menampilkan permainan yang luar biasa. Ketinggalan 0-2 bisa membalikkan keadaan sehingga memenangkan pertandingan, dan banyak drama-drama yang terjadi musim lalu bagi PSM Makassar yang endingnya sangat membanggakan. Nah, tentu efek masalah finansial, gaji yang tidak dibayar, malah tertunggak teman-teman, sedikit banyaknya ini pasti mempengaruhi kenyamanan dari PSM Makassar. Di sisi lain, aku respect, angkat topi teman-teman, di saat PSM Makassar dilanda masalah finansial dan sudah terblow up sebanyak 2 kali di media nasional teman-teman, pemain-pemain PSM Makassar tetap menunjukkan kengototannya ketika PSM Makassar bermain. Itu sisi yang patut kita tiru. Nah, soal masalah finansial ini bukan barang yang baru ketika kita mendengarnya di media. Oleh karena itu, PSSI, PT LIB, dan stakeholder sepak bola Indonesia harus memang tegas terhadap situasi masalah finansial ataupun ketidaksanggupan dari sebuah tim untuk bisa sustainable berjalan sepanjang satu musim. Kita bukan hanya bicara PSM Makassar, tetapi tim-tim lain yang mungkin memiliki masalah serupa dengan PSM Makassar. Lantas, strategi apa yang bisa dilakukan oleh sebuah tim sepak bola untuk bisa membuat klub tersebut memiliki banyak pemasukan, sustainable sepanjang satu musim, tidak memiliki gangguan masalah finansial, dan sebagainya. Di sini kita kupas. Yang pertama, poin penting nih, klub tersebut harus memiliki visi dan misi yang jelas. Ini berkorelasi dengan ketika kita mengajak bekerja sama dengan pihak kedua, ketiga, keempat dari sisi sponsorship. Biasanya ketika kita ingin melakukan negosiasi dengan pihak sponsor, maka pihak sponsor ini pun akan melihat bagaimana visi dan misi yang dimiliki oleh klub tersebut. Kita bicara konteks PSM Makassar. PSM Makassar ini nggak usah kita ceritakan dalam lagi, banyak-banyak lagi. PSM Makassar merupakan salah satu tim tertua. Dan yang penting untuk PSM Makassar sekarang ini membentuk visi misi. Visinya apa dan bagaimana cara mewujudkan visinya tersebut. Nah, visi dan misi ini pun tentu harus memiliki ide yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu penting bagi keberlangsungan sponsorship. Di sepak bola Indonesia sekarang teman-teman, tak sedikit banyak ahli-ahli marketing direkrut oleh klub Liga 1 Indonesia. Contoh yang teranyar, Persija Jakarta. Sudah terlihat ini efek kolateral kedatangan ahli marketing untuk bisa mengelola PSM Makassar, mengelola Persija Jakarta dari sisi aspek bisnis. Dan
Persija Jakarta pun kebelakangan ini 1 minggu kurang lebih teman-teman mengumumkan banyak menggandeng sponsorship. Nah, tentu sekali lagi ditegaskan, sponsorship datang ke sebuah klub, tentu mereka melihat aspek yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, mampu beradaptasi. Nah, mampu beradaptasi ini seperti yang sudah dijalani oleh Manchester City. Manchester City pun termasuk tim yang memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, yang kedua, mampu beradaptasi. Bagaimana Bang Tom? Nah, awalnya bersama Pep Guardiola, kita tahu bagaimana orientasi permainan Man City. Short ball possession, bermain bola-bola pendek dengan penguasaan bola. Namun, seiring berjalannya waktu, Pep Guardiola bersama Man City mampu mengubah gaya permainannya dengan melihat situasi kondisi di atas lapangan. Yang sederhana, bahkan ini sempat viral, ketika Pep Guardiola menghadapi Liverpool beberapa waktu yang lalu, Pep Guardiola lebih bermain bertahan. Ini di luar nalar ketika kita bicara filosofi Pep Guardiola. Membiarkan Liverpool untuk melakukan serangan, dan di saat itu Liverpool melakukan serangan, ada momen Man City melakukan counter attack ataupun transisi, dihukum oleh Man City. Nah, ini penting kalau kita bicara dunia sepak bola, memang bukan hanya bicara dari sisi taktikal permainan short ball possession dari Pep Guardiola, tetapi kita bisa melihat dari segala aspek dari mana kita beradaptasi, dan itu pun akan membantu klub pun untuk bisa survive dalam mengarungi sebuah kompetisi. Nah, kemudian ketiga, strategi merekrut pemain yang tepat. Ketika kita bicara adaptasi di poin kedua tadi, maka hal tersebut akan berjalan jika rekrutmen pemain pun sesuai dengan adaptasi yang sedang terjadi di momen tersebut. Contoh, tadi kita bahas Man City bersama Pep, orientasi ball possession, maka Pep pun seiring berjalannya waktu mencari pemain-pemain yang kuat, yang cepat untuk bisa memanfaatkan permainan counter attack, dan niatan itu jelas untuk bisa mengembangkan tim tersebut sehingga tujuannya tadi menarik sponsor-sponsor agar bisa melihat klub itu. Yang terakhir, membangun jejaring. Nah, membangun jejaring ini penting banget di dunia sepak bola sekarang ini. Membangun jejaring itu dalam arti bagaimana bisa memunculkan koneksi dengan pihak kedua, ketiga, keempat, kelima. Bukan dalam arti sponsorship ya. Contoh sederhana, tim kita sudah survive nih, tapi bagaimana membuat tim tersebut bisa dikenal luas. Kita bukan hanya membahas sponsor, tetapi bagaimana tim kita misalnya sudah survive bisa dikenal lebih luas. Misal bekerja sama dengan sebuah klub yang ada di Eropa, di Asia Tenggara. Kemudian dari situ akan terciptalah sebuah MOU biasanya. MOU tersebut jika bisa dilaksanakan maka akan memunculkan banyak garis-garis baru. Garis-garis baru ini artinya menciptakan koneksi kepada klub yang melakukan hal tersebut. Nah, di Eropa, teman-teman, direktur olahraganya kita lihat banyak melakukan kerjasama, bertemu dengan pihak A, B, C, D, E. Memang belum pasti pihak A, B, C, D, E itu pun akan misalnya memberikan sponsorship, memberikan uang. Tidak, tetapi bagaimana bisa memunculkan koneksi. Bukan hari itu mungkin, tetapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan depan baru mereka mau bekerja sama misalnya. Nah, yang penting sudah tercipta dulu koneksinya. Beberapa poin yang aku maksud tadi itu baru akan bisa berjalan jika sumber daya manusia yang mengelola klub tersebut, manajemen klub tersebut memang memiliki visi misi untuk bisa membuat klub tersebut modern, membuat klub tersebut berbeda, membuat klub tersebut 1, 2, 3 langkah lebih jauh ketimbang klub-klub lainnya. Aku impress terhadap apa yang dilakukan Persija Jakarta kebelakangan ini dengan merekrut banyak, menggandeng sponsorship teman-teman di tengah kompetisi. Akhirnya banyak orang mempertanyakan kenapa Persija Jakarta mendatangkan ya seorang ahli marketing. Nah, efeknya memang nggak kerasa langsung nyata teman-teman, tetapi kebelakangan inilah efek dari apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Ya, meskipun tetap Persija Jakarta musim ini memiliki masalah dari sisi finansial, mereka mencoba survive dengan segala upaya mereka lakukan dengan menggandeng orang-orang yang profesional, yang ahli di bidangnya. Dan kita lihat di media sosial Persija Jakarta, mereka mengumumkan banyak bekerja sama dengan sponsor. Sedangkan PSM Makassar yang
juara musim lalu, malah mereka kesulitan untuk bisa menuntaskan masalah finansial ini. Oke, mungkin itu saja beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat untuk PSM Makassar, semangat untuk Coach Bernardo Tavares, semangat untuk sepak bola Indonesia. Dan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.